Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Brian Olintino dengan NIM 0508054408 dari Program Studi Statistika dari UPPJ Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 basis data mengenai pelaksanaan praktikum transaksi. Tugas 3 kita kali ini kita masih menggunakan halaman PHP MyAdmin dan menggunakan daftar tabel yang sudah kita kerjakan pada tugas 2 sebelumnya. Langkah pertama, kita masuk ke halaman localhost PHP MyAdmin. Terus pada database rumah sakit ini terdapat 6 tabel, dan di mana pada 6 tabel tersebut tipenya adalah InnoDB, di mana kalau InnoDB maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL. Selanjutnya, transaksi 1 kita akan mulai. Yang pertama kita klik routines, setelah itu create new routine. Masukkan routine name-nya transaksi 1. Oke. Transaksi 1. Setelah itu draw parameter. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengetik perintah pada node. Tinggal kita mengcopy paste-nya. Mengcopy paste. Oke, paste. Dan go. Oke. Di sini sudah berhasil kita menjalankan perintah tanpa commit dulu. Setelah kita menambahkan perintah pada transaksi 1 yang tanpa commit, maka untuk menampilkan Tito pada store prosedur, maka kita klik execute. Oke, maka pada store prosedur menampilkan nama pasien yang kelima, Tito. Selanjutnya, pada transaksi kedua, kita akan menggunakan perintah commit untuk menampilkan nama pasien Tito pada tabel, karena pada transaksi 1 yang tanpa commit, data Tito belum ditampilkan pada tabel. Oke, pada transaksi yang kedua, karena sebelumnya kita tidak memasukkan commit pada perintah, maka pada transaksi yang kedua ini kita akan memasukkan commit, create new routine, terus namanya transaksi 2, draw parameter, kita mengcopy dari node. Oke, sudah, Tito, go. Oke, baik. Setelah kita menginput perintah commit pada data yang sama tadi pada transaksi 1, maka kita akan mengklik execute. Oke, pada transaksi 2 juga akan tetap muncul data baru yang kita telah input, yaitu Tito. Karena pada transaksi 2 ini kita menambahkan perintah commit, maka kita coba buka pada tabel pasien apakah data Tito ini muncul atau tidak. Nah, bisa kita lihat setelah kita mengklik pada tabel pasien, maka data Tito yang menggunakan perintah commit tadi telah muncul pada tabel pasien. Selanjutnya, kita akan mencoba rollback. Oke, kita klik rumah sakit, routines, create new routine. Ya, nama rutinnya kita akan masuk transaksi 3. Oke, langsung saja kita drop parameter. Oke, di sini kita akan memasukkan data pasien baru, yaitu pada contoh ini saya akan memasukkan data pasien bernama Danar. Oke, paste. Oke. Kemudian pada perintah kali ini kita akan menambahkan rollback. Go. Oke, setelah itu kita akan klik execute. Oke, hasilnya menunjukkan bahwa pada store prosedurnya nama Damar tadi yang kita tambahkan tidak muncul karena kita menambahkan perintah rollback. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi rollback, yaitu bagaimana caranya. Create new routine,
akan masukkan nama transaksi 4. Oke, selanjutnya kita draw parameter. Untuk mempercepat waktu lagi, kita akan mengcopy dari note yang sudah saya ketik, paste. Oke, di sini seperti tadi, pasien yang bernama Hanif, ID pasien 6, dengan alamat Jalan Babakan nomor 10 nomor 22. Kita akan rollback. Sedangkan untuk ID pasien 3, kita akan mengubah nama ID pasien 3 menjadi Septin. Coba kita lakukan go. Oke. Di situ execute. Oke. Di sini namanya pada tabel di sini sudah berubah menjadi Septin, sedangkan nama Hanif dengan ID pasien nomor 6 tidak muncul karena kita rollback tadi. Coba kita lihat pada tabel, nama Septin telah berubah dengan alamat Jalan Kartini Bandung. Pada transisi yang kelima ini, kita akan masuk pada checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari pada perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, kita akan mencoba membuat checkpoint pada routines, create new routines, transaksi 5. Kita masukkan transaksi 5 di sini. Draw parameter. Oke, kita akan memasukkan perintah dimulai dari perintah yang pertama, yaitu menambahkan Hanif dengan ID pasien 6. Yang kedua, kita menambahkan pasien Tina, dan yang ketiga kita akan menambahkan pasien bernama Lutfi. Oke, go. Selanjutnya kita akan execute, di mana pada tabel yang sebelumnya ada 5 pasien. Karena kita telah menambahkan 3 pasien, maka datanya menjadi 8 pasien. Kita lihat pada tabel, maka pada tabel juga sudah muncul semua pasien tadi yang kita tambahkan, kecuali pada perintah yang pasien yang ada rollbacknya tadi tidak akan muncul pada tabel. Oke, sebelum kita masuk pada trigger, kita akan menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini saya sudah membuat 2 tabel tersebut dan sudah menghubungkan hubungan untuk tiap tabel, dimana hasilnya seperti ini. Oke, transaksi obatnya di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data obat dulu. Data obat ini. Oke, kita akan mengisi data pada tabel obat. Yang pertama adalah ID obatnya 1, kode obatnya A001, nama obatnya yaitu Amikacin. Dengan harga 20.000 dengan stok ada 10. Selanjutnya obat amoxicillin. Oke, A002 amoxicillin dengan harga 15.000, stok 20. Oke, A03. Oke, betadine dengan harga 7.000 dengan stok 5. Setelah kita menginput ketiga obat tersebut pada tabel obat, maka kita akan menyimpannya. Oke,
kita lihat pada tabel obat apakah sudah muncul ya. Sudah muncul data obat yang kita telah input pada tabel obat. Menginput data obat pada tabel obat, maka kita akan mencoba triggers, di mana pada triggers ini kita akan ke triggers, create new, penjualan, sampainya di sini adalah transaksi obat. Pada insertnya kita akan menginput perintah update there. Oke, go. Setelah itu kita akan menginsert kita akan menginsert. Di sini kita akan mencoba contoh pasien bernama Lutfi dengan ID pasiennya 001 ingin membeli obat amoxicillin dengan jumlah 2. Harga amoxicillin tadi berapa ya? Harga amoxicillin 15.000, berjok 30.000 sertifikat. Terus selanjutnya contoh si Tito, ID pasien 002, dia akan membeli betadine jumlah 1, maka totalnya 7.000. Kita akan lihat. Kita lihat pada tabel transaksi obat, maka akan muncul tabel transaksinya tadi bawah di sini. Obat betadine terbeli 1, amoxicillin jumlahnya 2. Sehingga tadi pada tabel obat, karena sudah terjual, maka betadine yang awalnya tadi ada 5 karena terjual 1 menjadi 4, sedangkan amoxicillin yang tadi stoknya ada 20 karena terjual 2 menjadi 18. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada tugas ketiga ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.